Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Susilawati SPD dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pembelajaran terdahulu kita sudah belajar tentang surat lamaran pekerjaan dan bagaimana menyusun daftar riwayat hidup. Kemudian pada pembelajaran kedua kita sudah bisa membedakan antara teks sejarah dengan teks novel sejarah serta menikmati cerita-ceritanya dalam bentuk film-film yang diangkat dari novel sejarah. Nah, pada pembelajaran ketiga ini kita akan belajar membuat teks editorial. Kamu pasti pernah membaca koran, bukan? Nah, setiap hari redaktur koran selalu membuat artikel yang menyoroti berita aktual yang sedang terjadi. Pembahasan dalam artikel tersebut biasanya disertai kritik dan saran terhadap peristiwa aktual atau peristiwa yang hangat dibicarakan pada saat itu. Nah, editorial biasanya menjadi sebuah cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir teks. Sehingga dapat didefinisikan bahwa teks editorial itu adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Isi utama dari teks editorial adalah adanya opini atau pendapat dari redaktur yang disertai dengan fakta-fakta sebagai alasannya. Untuk lebih jelasnya, struktur teks editorial itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan tesis atau pernyataan umum yang isinya adalah opini dari penulis atau pendapat. Kemudian di bagian kedua ada yang disebut dengan argumentasi atau alasan-alasan untuk mendukung tesis yang tadi. Isinya biasanya berupa data-data berupa fakta. Kemudian diakhiri dengan rekomendasi berupa kesimpulan atau solusi dari pemecahan masalah. Ada 4 ciri bahasa yang biasa digunakan dalam teks editorial. Yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris ini adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu. Contoh, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Kalimat tersebut tidak membutuhkan jawaban secara langsung, tapi seseorang yang mendengarkannya akan merenungkan jawabannya tersendiri. Ciri yang kedua adalah banyak menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi halayak untuk mencernanya. Kata populer di sini adalah kata-kata yang biasa digunakan secara umum. Misalnya, contohnya terkaget-kaget, pencitraan, dan lain sebagainya. Ciri bahasa yang ketiga adalah menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contohnya, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik. Di sini ada kata penunjuk harga itu. Itu di sini menunjuk pada sesuatu yang menjadi fokus ulasan. Dan ciri bahasa yang keempat adalah biasanya menggunakan banyak penggunaan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Contohnya, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Di sini ada konjungsi karena yang menunjukkan pada sebab akibat. Yap, demikian pembahasan kita pada hari ini. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.
Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.